Kami selalu peduli pada proses. Bagaimanapun keadaannya, sebesar apapun kendalanya. Demi melindungi segenap warga sekolah dari bahaya penyebaran virus COVID-19, sekolah memfasilitasi siswanya belajar dari rumah. Kebijakan yang menjadi keniscayaan yang harus dilakukan sekolah dan guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sejak pandemi, sekolah melakukan improvisasi pada seluruh kegiatan belajar mengajar. Halo, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi Deus. Mengingat pentingnya proses pendidikan siswa, proses pembelajaran harus tetap dilakukan meski dunia dilanda pandemi. Selain pembelajaran melalui daring, juga ada pembuatan materi belajar kelas yang bisa diakses melalui channel YouTube. Sekarang kalian lihat penjelasan berikut ini. Di sini jarak mendatarnya adalah 15 meter, sedangkan jarak tegaknya adalah 5 meter. Selain dari sekolah, PJJ juga dilakukan dari rumah oleh guru-guru yang mendapat giliran WFH. Ya, siapkan kertas gambarnya dan kita akan mulai dengan menggambar Labrador Dog. Perhatikan jarak antara mata yang satu dengan mata yang lain. Proses pengembangan potensi diri siswa, baik aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, merupakan hal yang sangat utama. Rahasia adalah yang pertama, yaitu pensil kayu. Guna memperluas wawasan para siswa, Yayasan Tarakanita mengadakan PJJ nasional yang menghadirkan pemateri inspiratif yang juga merupakan alumni. Ya, bagaimana kita mengurangi penggunaan energi fosil, ya, baik BBM maupun listrik. Ya. Pada mulanya, gedung Kristalite Buddha School yang didirikan pada tahun 1925 di Jalan Joyoboyo 19 merupakan sekolah khusus anak-anak Belanda. Seiring dengan tuntutan pendidikan yang lebih tinggi, Stichting Broeders van den Heilige Aloysius sebagai pengelola mendirikan sekolah lanjutan dari Hestel HBS di Gun Boulevard, dan pada tahun 1948 dinyatakan sebagai Middelburg School. Sekolah lanjutan inilah yang menjadi cikal bakal SMP Santo Yosef. Sejak Oktober 1950, sekolah ini pindah ke tempat yang baru, yaitu Jalan Joyoboyo 19 sampai sekarang. Demi terwujudnya visi misi Tarakanita, maka diupayakan agar keunggulan akademik, kualitas pembelajaran, serta pelatihan peserta didik sungguh dikejar dan ditingkatkan, sehingga berbagai sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran disediakan di SMP Santo Yosef. Ruang laboratorium IPA. Disinilah para calon ilmuwan mulai melakukan kegiatan penelitian dan praktikum sederhana. Ruang komputer. Di sini peserta didik berproses dalam kegiatan pengembangan potensi teknologi dan informatika serta pembelajaran prakarya. Perpustakaan. Aula dan rooftop garden. Ruang multimedia. Selain untuk pembelajaran, ruang ini juga dipakai untuk ruang pertemuan. Keberhasilan sistem pendidikan Tarakanita dibuktikan dengan diraihnya berbagai prestasi akademik maupun non-akademik. Mengutip dari buku Elizabeth Gritters,
Bunda pendiri Kongregasi Suster Carolus Borromeus, di mana SMP Santo Yosef menjadi mitra kerasulannya. EG 51, membangun dasar baik dalam batin mereka, mengajar menjahit, mengajar berdoa, dan mendidik mereka untuk mencintai Allah. EG 53, dengan kesabaran dan susah payah, kami terus bekerja dengan keinginan besar untuk maju, ya maju. SMP Santo Yosef sebagai sekolah yang bercirikan khas Katolik, kami adalah sekolah pilihan masyarakat dan menjadikan generasi cerdas berintegritas. SMP Santo Yosef adalah satu di antara 59 sekolah tarakanita di bawah naungan Kongregasi Suster Carolus Borromeus yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami siap menyemaikan benih yang berkarakter CC5+, yaitu compassion, celebration, competence, conviction, creativity, community, dan KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Jangan pernah ragu memilih Santo Yosef untuk tempat menimba ilmu. Untuk mencari dan mengembangkan potensi-potensi yang harus dikuasai oleh guru, sebagai sumber daya manusia yang menjembatani perlembagaan ilmu pengetahuan serta teknologi kepada peserta didik, sekolah bekerja sama dengan berbagai universitas terkemuka di Surabaya di dalam hal penelitian, pengembangan siswa maupun pengembangan sekolah, di mana pada akhirnya akan berguna mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga pembangunan pendidikan nasional dapat terwujud dengan sempurna karena diisi oleh generasi muda yang berkualitas. Tiada jerih payah yang sia-sia, tiada usaha tanpa doa. Selaras dengan proses yang dilalui, tentu akan memberikan hasil yang baik serta prestasi yang bisa dibanggakan. Sekolah sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah. SMP Santo Yosef Tarakanita cuma 1, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak minimal 1 meter. Ruang tata usaha, segala kegiatan administrasi persekolahan, dan penyampaian informasi serta doa bersama seluruh komunitas berlangsung di ruang ini. Saya lulus dari SMPK Santo Yosef tahun 1973 dan saya bersekolah sejak SD Santo Yosef juga. Jadi artinya selama kurang lebih 9 tahun saya berada di wilayah kompleks sekolah Santo Yosef. Dan ini adalah pengalaman yang sangat menarik karena perkembangan yang saya alami hingga saat ini tentunya bermula dari basis pendidikan dasar yang baik, dan itu saya dapatkan dari SMPK Santo Yosef.
terutama adalah perkara-perkara yang menyangkut tentang disiplin dan kemudian bagaimana metode pembelajaran yang menjadikan para siswanya mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Ketika saya bersekolah di SMP Santo Yosef juga saya menemukan keluarga baru, baik itu dari teman-teman dan juga guru-guru, karena dari guru-guru mereka adalah pengajar yang sangat kompeten dan berkualitas serta sangat mempedulikan sekali murid-muridnya. Serta di SMP Santo Yosef juga pada masa saya 10 tahun yang lalu fasilitasnya begitu memadai sehingga saya sebagai murid tidak merasa kekurangan begitu dalam menempuh pelajaran-pelajaran yang ada di SMP